Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Nikmah berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki materi pelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita belajar bersama-sama. Simak halaman 91. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Anak-anak, di sini ada percakapan antara Udin, Benny, dan ibunya. Benny mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Ibu Udin membukakan pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." Benny menjawab, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." Ibu menjawab, "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Benny sudah datang." Udin berkata, "Benny datang?" "Iya, Bu. Aku sudah siap." "Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" tanya Udin. Benny menjawab, "Baiklah, ayo." Benny dan Udin berkata, "Ibu, kami berangkat dulu ya." Kemudian ibu bertanya, "Benny tidak minum dulu?" Benny menjawab, "Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Lanjut simak halaman 92. Ibu berkata, "Iya nak, hati-hati di perjalanan ya." Benny dan Udin menjawab, "Iya, Bu," sambil menyalami ibu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Ini jawabannya seperti biasa Bu Nikmah bantu ya anak-anak yang menulis di rumah. Setelah kalian tulis jawabannya, kalian baca ulang di rumah supaya anak-anak lebih paham ya nak ya ketika ulangan, supaya bisa menjawab dengan benar. Soal nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Apa ya yang diperankan? Jawabannya, Benny dan Udin pamit pada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Saya ulang, Benny dan Udin pamit pada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Tulis ya nak. Soal nomor 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Jawabannya, dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Soal nomor 3. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Kalau menurut Bu Nikmah, sikap Benny sangat baik dan sopan. Jawabannya, sangat baik dan sopan. Dan ini bisa kalian tiru ya anak-anak ya ketika kamu mau bermain ke rumah teman. Tidak boleh langsung nyelonong, melainkan harus mengetuk pintu dulu dan mengucapkan salam. Kemudian jangan lupa ketika pulang harus pamit ya nak ya. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Mereka pamit dengan ibu ya nak ya. Kenapa sih nak kok harus pamit? Karena kalau kita tidak pamit nanti dicari-cari.
dikira kita hilang atau kemana ya nak ya, membuat repot atau panik orang tua. Jadi kalau mau kemana-mana harus pamit dulu dengan orang tua. Lanjut simak halaman 93. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Permainan apa ya nak ini? Ini adalah permainan tarik-tarikan. Ya nak ya, permainan tarik-tarikan. Dalam permainan ini harus hati-hati ya anak-anak ya. Dan harus dalam pengawasan orang tua atau guru, karena ini juga bisa berbahaya kalau tidak hati-hati. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Tentu anak-anak sudah ada yang pernah dan ada yang belum ya nak ya. Kalau yang belum bisa praktek di rumah ya nak ya. Bagaimana caranya? Caranya kalian harus ada lawannya ya nak ya. Kalau nggak ada lawannya nggak bisa bermain, karena ini tarik-tarikan paling sedikit 2 orang atau lebih. Caranya membagi 2 kelompok ya nak ya, menjadi 2 kelompok. Setelah itu pada garis tengah ya nak ya, pada tengah-tengah itu dikasih garis pembatas. Nah, nanti kedua kelompok ini tarik-tarikan, di mana kalau ada salah satu kelompok ya yang tertarik kemudian melewati garis pembatas, nah mereka itu yang kalah. Bisa ya nak ya dipraktekkan sendiri di rumah bersama keluarga kalian ya. Lanjut saja, loncat halaman 95. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Seperti dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Lanjut simak halaman 96. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Contohnya, ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, di bawahnya, amatilah gambar benda-benda berikut. Nah, di sini anak-anak banyak sekali gambar benda ya sayang ya. Ada meja, ada sapu, almari, sekeranjang buah, dan lain sebagainya. Gambar-gambar ini sayang, kalian tulis nama bendanya pada halaman 97.
Di sini ada perintah, lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Nah, nama-nama benda yang ada pada halaman 96 itu kalian urut ya nak ya. Kamu tulis pada halaman 97, sekalian kamu sebutkan wujud bendanya ya nak ya. Contoh seperti nomor 1, meja. Nah, wujud meja ini tergolong benda padat, benda cair, atau benda gas. Nah, di situ mana yang benar? Kamu tulis ya nak ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirim ke WA Bu Nikmah. Kemudian lanjut simak halaman 98. Diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Nah, di sini ada gambar Benny dan teman-temannya sedang melambaikan tangan kepada keluarga Edo ya nak ya. Ada 4 pertanyaan. Ini akan Bu Nikmah bantu juga jawabannya anak-anak yang menulis di rumah. Setelah selesai ditulis sayang, jangan langsung ditutup bukunya, melainkan kamu baca ulang sendiri di rumah dengan bimbingan orang tua kalian ya nak ya, supaya lebih memahami materi ini. Soal nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Apa yang dilakukan mereka? Mereka sedang berpamitan kepada keluarga Edo. Tulis ya nak ya. Mereka sedang berpamitan kepada keluarga Edo. Soal nomor 2. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pernah ya sayang? Jawabannya pernah. Soal nomor 3. Kapan kita harus berpamitan? Jawabannya saat pulang dari rumah orang lain. Jadi kalau kita setelah bertamu atau bermain, kalau mau pulang harus pamitan ya nak ya. Jangan nyelonong gitu aja ya. Nomor 4. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Jawabannya supaya tidak dicari. Ya nak ya. Jawabannya supaya tidak dicari. Sekali lagi, kalau mau pulang atau selesai bermain atau bertamu ke rumah orang lain, harus pamitan ya nak ya. Jangan nyelonong gitu aja. Nanti dikira hilang. Lanjut simak halaman 99. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada tabel ya nak ya tentang sikap. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ini kalian kerjakan sendiri di rumah ya nak ya. Kalau sudah selesai, kirim ke WA Bu Nikmah. Jadi tugas hari ini yang harus kalian kirim ke WA Bu Nikmah halaman 97 dan halaman 99. Bu Nikmah tunggu ya nak ya kiriman tugas dari kalian. Mudah-mudahan materi hari ini bisa membawa manfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.